Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena limpahan nikmat karunia hidayah dari Allah Azza wa Jal. Kita bisa berkumpul, bisa duduk di dalam majelis ilmu dalam rangka untuk sama-sama belajar menuntut ilmu syar'i. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kemudian para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita di saat kita berada di dalam majelis ilmu. Ilmu adalah jalan tercepat, jalan tol mengantarkan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap hidup kita senantiasa selalu bersama ilmu, selalu duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, dan kita berharap ketika ajal datang menjemput, kita dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu bab yang ke-8, alamatu husnul khotimah. Alamat, tanda-tanda husnul khotimah, akhir yang baik. Akhir apa? Yaitu akhir kehidupan, akhir hayat. Apa tanda-tandanya bagi orang yang akhir kehidupannya itu adalah akhir kehidupan yang baik? Dan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah cita-cita kita semuanya. Kita semua ingin akhir hayat kita tutup dalam keadaan husnu, dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh. Dan kita sangat berlindung kepada Allah daripada su'ul khotimah, kesudahan atau akhir yang buruk. Karena amalan seseorang yang dinilai adalah apa? Akhirnya. Sebagaimana hadis yang mungkin sering kita dengar, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu yang menjadi patokan adalah di akhirnya, bukan di awalnya. Mungkin ada orang yang di awalnya baik, di awalnya saleh, tapi kalau di akhirnya tidak saleh, di akhirnya tidak baik, maka ini bertanda sesuatu yang buruk. Atau sebaliknya, ada seseorang yang di awalnya itu buruk. Ketika masih muda mungkin sangat gelap, ketika masih muda tidak karu-karuan hidupnya. Tapi begitu dia sudah masuk usia tua, bertobat kepada Allah, mulai rajin ibadah, maka ini bertanda sesuatu yang baik. Karena yang menjadi patokan itu bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Ada orang yang di awalnya baik, tapi ternyata di akhirnya itu tidak baik. Dan mungkin sangat banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang di akhir hayatnya itu tidak baik. Dan kita tidak ingin seperti itu. Sebagaimana dikisahkan tentang seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar. Ya, Al-Qasimi berarti dari daerah apa? Qasim, daerah Saudi, di provinsi Qasim. Terkenal ulama yang sangat ulama yang sangat terkenal, ulama besar, dan karangan-karangan beliau itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Di antara karangan beliau adalah Sira, yaitu membantah pemikiran-pemikiran sesat, apakah Syiah, pemikiran Khawarij, dan pemikiran-pemikiran yang lain, bahkan membantah pemikiran di luar agama Islam. Ini sangat bermanfaat dan bukunya ini menjadi rujukan oleh para penuntut ilmu. Dengan bukunya ini mereka bisa menjadi landasan untuk membantah pemikiran-pemikiran sesat. Bahkan ada sebagian ulama yang merekomendasikan memuji buku ini. Kata sebagian ulama, qadistarul jannah bi kitabihi. Dia telah membeli surga dengan bukunya ini. Karena sangat bermanfaat. Sebelumnya orang tidak bisa membantah pemikiran-pemikiran itu, tapi karena bukunya ini dia memberikan rambu-rambu untuk membantah, cara-cara untuk membantah pemikiran itu. Sangat bermanfaat. Tapi bagaimana akhir hayat Abdullah Al-Qasimi ini? Dia meninggal dalam keadaan ateis. Naudzubillah min dzalik. Padahal sekelas ulama besar, tapi pemikirannya rancau di akhir hayatnya. Dan kita sering melihat
ketika masih di pesantren, ketika masih menjadi santri yang sangat teladan, santri yang sangat cepat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu sudah keluar dari pondok, dikirimkan menjadi duta belajar di negara-negara barat, pulang ke Indonesia menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ini akhir yang baik atau tidak? Mudah-mudahan bisa bertobat. Padahal sebelumnya menjadi santri yang teladan, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi begitu kuliah S2, S3, bahkan sampai doktor, bahkan sampai profesor, ternyata pemikirannya berubah. Ini bertanda yang tidak baik. Dan kita tidak ingin seperti ini. Yang kita harapkan adalah yaitu husnul khotimah, akhir yang baik. Maka tidak heran setiap salat 5 waktu kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka dengan membaca surat Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam hati agar Allah terus memberi istiqomah kepada kita sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik, di sini kata beliau, "Tsumma inna syari'al hakim qad ja'ala alamati bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatimah." Kemudian setelah beliau menjelaskan bab sebelumnya yaitu an-na'yu al-jaiz, niyahah yang dibolehkan. Kemudian kata beliau, sesungguhnya syariat yang penuh hikmah, syariat yang sangat bijak ini telah menjadikan tanda-tanda yang jelas yustadallu biha, yang bisa dijadikan sebagai rambu-rambu ala husnil khatimah, untuk mengetahui husnul khatimah. Dan perlu kita ingatkan, ini adalah tanda-tanda ya. Kita tidak bisa menjazm, tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa memberikan tanda-tanda. Maka di sini beliau menjelaskan alamat ya, yustadallu biha, yang dijadikan patokan, ciri-cirinya. Katabahallahu taala lana bi fadlihi wa mannihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan karunia dan nikmat darinya. Fa ayyuma mri'in mata bi ihdaha kanat bisyaratan lahu wa ya laha min bisyarah. Siapapun dari seseorang yang meninggal dunia dan dia memiliki ciri-ciri ini, ada ciri-ciri ini pada dirinya ketika meninggal dunia, kanat bisyaratan lahu, maka ini adalah kabar gembira baginya. Wa ya laha min bisyarah, dan betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa gembiranya orang yang mendapatkan ciri-ciri semacam ini. Di sini beliau mulai menjelaskan apa ciri-ciri husnul khatimah. Al-ula, ciri-ciri yang pertama, nutquhu bi syahadati 'indal mauti, mengucapkan syahadat la ilaha illallah ketika meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, mengucapkan la ilaha illallah. Ini ciri-ciri. Kalau ada seseorang yang sebelum meninggal dunia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini merupakan ciri-ciri termasuk husnul khatimah. Hal ini berdasarkan dalil wa fihi ahadits, di antaranya ada beberapa hadis yang menjelaskan hal itu. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini yang selalu kita impikan. Bagaimana di akhir hayat lisan yang terucap adalah kalimat la ilaha illallah, karena akan mendapatkan jaminan dakhalal jannah, masuk surga. Dan ini menunjukkan keistimewaan kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat ini menjadi afdhalul zikir, zikir yang paling afdal, yang seharusnya senantiasa kita ucapkan setiap saat kita lantunkan, kita lafadzkan, yaitu membaca zikir la ilaha illallah. Karena siapa tahu di saat kita sedang berzikir dan membiasakan zikir ini, ajal datang menjemput kita sedang mengucapkan la ilaha illallah. Dan sebagaimana hadis-hadis yang lain menerangkan, seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Ternyata kebiasaan kita mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana ada seorang ulama ahlul hadis yang meriwayatkan hadis, kalau tidak salah ingat hadis yang kita bacain, beliau menyebutkan perawinya dari awal sampai akhir, begitu sampai pada kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pun langsung meninggal dunia. Ini luar biasa ya. Ini nikmat yang besar, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin sekarang kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika akhir hayat, ketika sakaratul maut, belum tentu kita mampu mengucapkan. Dan itu yang membantu kita adalah amalan saleh. Keikhlasan yang kita kerjakan selama ini, itu yang dapat membantu kita di saat sakaratul maut. Adapun hadis yang lain, An Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Ra'a Umar Talhah ibni Ubaidillah faqilan. Umar ibn Khattab melihat Talhah bin Ubaidillah faqilan, dalam keadaan termenung atau dalam keadaan berat, maksudnya kelihatan orang yang sedang susah. Faqala ma laka ya Aba Fulan,
apa yang terjadi padamu wahai Abu Fulan? La'allaka sa'atka imra'atun 'ammaka ya Aba Fulan. Mungkin engkau tidak ridho dengan apa yang didapatkan oleh anak dari pamanmu. Ini setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bertanya, mungkin kamu tidak ridho Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat menjadi khalifah, maka kamu sekarang kelihatan murung. Lalu apa kata sahabat ini? Qala la wa athna ala Abi Bakrin. Dia mengatakan bukan itu, saya menjadi murung. Wa athna ala Abi Bakrin. Kemudian dia mulai memuji Abu Bakar As-Siddiq, artinya dia setuju dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Illa anni sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qadratu alaihi hatta mata. Yang membuat saya sedih adalah sesungguhnya saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang saya ingin bertanya kepada Rasulullah tapi tidak sempat bertanya kepada beliau. Beliau sudah terlanjur meninggal dunia. Dia pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah dan dia mungkin ada yang belum difahami. Dia ingin bertanya kepada Rasulullah namun belum sempat bertanya, Rasulullah sudah meninggal dunia. Kita tahu ini kisahnya kan Abu Bakar menjadi khalifah. Berarti setelah meninggalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sedihkan itu bukan Abu Bakar menjadi khalifah, tapi yang dia sedihkan Rasulullah sudah meninggal dunia dan beliau belum sempat bertanya tentang hadis tersebut. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa asyraqa laha launuhu wa naffasa Allahu 'anhu kurbatahu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang tidak diucapkan oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia, melainkan akan dicerahkan wajahnya, kemudian Allah lapangkan keadaannya, Allah lapangkan urusannya setelah meninggal dunia. Faqala Umar, inni la a'lamu ma hiya. Kata Umar, sesungguhnya saya tahu apa kalimat tersebut. Lalu sahabat ini bertanya, wa ma hiya? Apa kalimat itu? Qala, Umar bin Khattab menjawab, ta'lamu kalimatan a'dhama min kalimatin amara biha 'ammahu 'indal maut? Apakah kamu tahu sebuah kalimat atau apakah ada kalimat yang lebih agung daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada pamannya di saat pamannya hendak meninggal dunia? Kira-kira kamu tahu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah kepada pamannya ketika pamannya itu hendak meninggal dunia? Pamannya siapa ini? Siapa namanya? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasul? Beliau ingin pamannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tahu dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ayya amin, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah. Wahai paman, ucaplah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Qala Talha, sadaqta hiya wallahi hiya. Kamu benar wahai Umar, sesungguhnya kalimat tersebut. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh seorang hamba sebelum meninggal dunia, maka keutamaannya apa dalam hadis ini tadi? Ada dua ya. Apa saja? Akan dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dilapangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat husnul khotimah. Maka ketika ada saudara kita yang hendak meninggal dunia, sedang sakarat, kita berusaha untuk mentalkin sebagaimana yang sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya tentang mentalkinkan mayat. Maksudnya mentalkinkan orang yang hendak meninggal dunia. Kita berusaha agar orang yang hendak meninggal dunia itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alamat yang kedua, ats-tsaniyah al-mautu bi rashil jabin. Seseorang yang meninggal dunia dan di dahinya berkeringat. Tanda husnul khotimah yang kedua, seorang meninggal dunia di dahinya itu berkeringat. Li hadisin Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun fawajadahu bil mauti wa idza huwa bi 'araqin jabinihi faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi 'araqil jabin. Bahwasanya dia pernah berada di Khurasan, daerah Rusia. Fa'adan akhan lahu, dia menjenguk saudaranya wa huwa marid yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut, namun dia mendapati saudaranya itu sudah meninggal dunia dan ternyata di dahinya, di keningnya itu berkeringat. Faqala, maka dia pun berkata Allahu akbar. Ini takbir untuk kondisi yang menyenangkan. Ketika ada kondisi yang menyenangkan, kalimat yang kita ucapkan adalah Allahu akbar. Allahu akbar.
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mukmin, seorang mukmin atau matinya seorang mukmin, meninggalnya seorang yang beriman, yaitu di keningnya berkeringat. Ini tanda yang kedua. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia dan di keningnya berkeringat, mudah-mudahan itu bertanda husnul khotimah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini hanyalah tanda, ya. Tidak kita menta'yin atau kita menjazm, memastikan, bukan. Maka ketika ada orang yang memiliki tanda seperti ini, maka kita hanya berharap semoga dia husnul khotimah. Dan bukan berarti ketika ada yang tidak punya tanda-tanda ini, kita mengatakan sebaliknya ini su'ul khotimah. Ini juga keliru. Jadi mungkin ada yang meninggal dunia tidak berkeringat, atau ada yang meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti ini su'ul khotimah. Tapi dilihat bagaimana amalan-amalan sebelumnya. Dia meninggal dalam kondisi dia sedang beramal soleh, dia meninggal dalam kondisi dia sedang beriman, sedang bertakwa, atau sebaliknya. Baik, kemudian kita lanjutkan tanda yang ketiga. Tsalitsah, al-mautu lailatal jum'ati aw nahariha. Meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya, menyelamatkannya dari fitnah kubur. Ini alamat husnul khotimah. Meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Kita tahu hari Jumat itu hari raya kaum muslimin, hari besar, hari yang sangat agung, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat ini memiliki keistimewaan. Ketika ada orang yang meninggal pada hari Jumat, diharapkan dalam kondisi dia husnul khotimah. Di sini disebutkan Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Kita minum dulu. Bismillah. Apa fitnah kubur? Siksa kubur, adab kubur. Ada yang lain? Betul, fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur. Jadi ketika disebutkan fitnah kubur, berarti pertanyaan malaikat di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir. Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan, ya, tidak banyak-banyak. Kalau soal ujian 10 kadang lebih. Ada yang SN, ada yang ABCN. Ini pertanyaan cuma 3. Man rabbuka, ya. Kemudian ma dinuka wa ma rajul ladzi bu'itsa fi. Siapa orang yang diutus kepadamu atau siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan. Tapi yang bisa menjawab inilah dengan amalan soleh. Sekarang kita menghafal, tapi belum tentu di kuburan nanti kita bisa menjawab pertanyaan malaikat ini. Makanya ada orang-orang yang mengatakan sampai 3 kali dia tidak bisa mengucapkan. Kenapa? Karena kata para ulama, dahulu dia sempat menghafal. Dia sempat menghafal siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dia sempat menghafal, tapi ketika ingin menjawab, lisan ini tidak sanggup mengucapkan itu. Dan ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mereka sangat lancar menjawab itu. Tapi ketika di alam kubur, mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Maka di antara hal-hal atau amalan-amalan yang melindungi kita di alam kubur, di antaranya adalah sering membaca surat Al-Mulk. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratul Mulk atau suratul Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak yaitu surat Al-Mulk, dia pencegah dari azab kubur. Kemudian ini tanda husnul khotimah yang ketiga, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Berikutnya tanda husnul khotimah yang keempat, ar-rabi'ah, al-istishhadu fi sahatil qital, yaitu mati syahid di medan perang. Seorang meninggal dunia di saat sedang berperang, tidak diragukan lagi, meninggal saat perang, atau yang kita kenal dengan mati syahid. Maka insyaallah ini menjadi tanda husnul khotimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ketika berperang, mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, melainkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, mereka sangat gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari keutamaannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka sangat gembira untuk bertemu dengan orang-orang yang belum meninggal di belakang mereka.
dan mereka mengatakan alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati, ya, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Ya, mereka sangat bahagia dengan nikmat dari Allah dan keutamaan darinya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini menjadi dalil kalau orang-orang yang mati syahid meninggal saat berperang di jalan Allah, mereka mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah jelaskan mereka itu hidup di sisi Allah. Kadang ada sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk minta-minta kepada orang yang sudah mati. Lah ini Allah berfirman mereka hidup. Jadi bisa kita minta kepada mereka. Ada orang yang minta kepada kuburan, ahlul kubur, bukan ahlul kubur ya, tapi kuburiyun yang sering minta kepada kuburan. Berdalil Allah berfirman orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu masih hidup. Maka ada seorang ulama yang membantah ucapan ini dengan ayat ini juga. Bukankah di dalam ayat ini kata Allah inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Mereka memang masih hidup tapi bukan di dunia. Alamnya sudah ada alam yang lain, alam barzah. Maka di sini disebutkan di sisi Tuhan mereka, dan mereka yurzakun, mereka itu diberi rizki, bukan yarzak, bukan yarzikun. Mereka bukan memberikan rizki. Orang ketika ingin cari rizki datang ke kuburan, merasa penghuni kubur ini bisa memberikan rizki. Di sini kata Allah yurzakun, mereka dikasih rizki oleh Allah. Malah kita yang minta rizki kepada penghuni kubur. Ini keliru. Seharusnya kita minta rizkinya kepada Allah yang memberi rizki kepada orang-orang yang sudah meninggal ini. Dan dari ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya orang yang meninggal dunia itu bisa bertemu satu sama lain. Saling bertemu satu sama lain. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak soleh, maka mereka disibukkan dengan siksaan. Berarti tidak sempat saling bertemu. Tidak ada liburnya mereka ini disiksa. Tapi kalau orang-orang beriman, menurut pendapat yang rajih, sebagaimana dipilihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim, orang yang meninggal dunia, orang-orang yang beriman, mereka saling bertemu dan mereka saling menanyakan, ya, menanyakan amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan di dunia. Bahkan mereka menanyakan tentang orang-orang yang masih hidup. Bagaimana kabar si fulan yang ini? Bagaimana ya si fulan ini? Bagaimana kamu meninggal dunia? Keadaan si fulan ini seperti apa? Ya, saling menanyakan orang yang masih hidup. Allahu a'lam bishawab. Hadis di sini juga beliau membawakan beberapa hadis kalau orang yang mati syahid itu tanda husnul khotimah. Kata Rasulullah, "Lisyahid 'indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu memiliki enam perkara, memiliki 6 balasan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali duf'ati min damihi. Dia langsung diampuni oleh Allah sejak pertama kali darahnya keluar. Bahkan darahnya belum menyentuh tanah pun mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad meninggal ketika dipanah atau meninggal ketika ditebas dengan pedang. Ketika darahnya belum sampai tanah, mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi orang yang mati syahid yang pertama. Kemudian wa yura maq'adahu minal jannah, akan ditampakkan tempat kembalinya di surga. Berarti ketika dia sedang di alam kubur, sudah diperlihatkan tempat kembalinya di surga nanti. Ini yang kedua. Wa yujazu min adzabil qabri, kemudian dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manul faz'al akbar, kemudian mereka diberi ketenangan ketika terjadi hari kiamat. Hari kiamat, tiupan sangkakala, terutama ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mana semua orang tidak merasa tenang. Masing-masing merasa khawatir atas dirinya sendiri. Sampai para nabi pun mereka khawatir akan diri mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Isa alaihissalam ketika hari kiamat ditiupkan sangkakala dibangkitkan dari alam kubur, dia mengatakan nafsi nafsi, aku tidak peduli dengan siapapun, walaupun dengan ibunda Maryam aku tidak peduli. Yang aku pedulikan pada hari ini adalah diriku sendiri. Semua orang seperti itu ketika mereka dibangkitkan. Namun orang-orang yang mati syahid mereka diberi ketenangan, diberi rasa aman di saat hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang keberapa sudah? 4 ya. Kemudian wa yuhalla hilyatal iman, kemudian akan dipakaikan perhiasan keimanan. Diberikan perhiasan keimanan. Dihiasi ya hatinya dengan keimanan. Kemudian wa yujawwizu minal huril 'ain, akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribihi. Dia bisa memberikan syafaat 70 orang dari
kerabat-kerabatnya. Masalah ini 6 keutamaan, bukan 6 ya, 7 ya. 7 keutamaan bagi orang yang mati syahid. Baik. Kemudian hadis yang lain dari an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan anna rajulan qala, bahwasanya ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman mereka ditanya di alam kubur dan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang mati syahid? Kenapa? Qala, Rasulullah bersabda, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukup kilauan pedang di atas kepala mereka itu sebagai fitnah. Orang-orang yang mati syahid mereka nanti tidak ditanya di alam kubur. Buat apa lagi ditanya? Orang yang mati syahid itu pasti Tuhannya adalah Allah. Orang yang mati syahid itu nabinya adalah Nabi Muhammad dan agamanya adalah Islam. Jadi nggak perlu ditanya. Malaikat nggak perlu repot-repot menanyakan orang-orang yang mati syahid, karena pasti ya orang-orang yang beriman. Di sini beliau memberikan jawaban karena cukup ya kilauan pedang itu menjadi fitnah bagi mereka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka melihat kilauan pedang, mereka melihat senjata-senjata tajam, dan itu menjadi fitnah bagi mereka. Itu sudah menjadi fitnah, itu sudah ujian tersendiri bagi mereka. Mereka mampu melewati itu. Maka apalagi pertanyaan di alam kubur. Kilauan pedang saja mereka mampu melewati, apalagi melewati pertanyaan di alam kubur. Baik. Di sini beliau memberikan tanbih. Turja hadhihi syahadatu liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhad fil ma'rakah. Ya, seharusnya atau seyogyanya bagi kita untuk meniatkan mati syahid di dalam hati kita meskipun belum ada kesempatan untuk berjihad. Kita yang belum ada kesempatan berjihad, paling tidak di dalam hati kita sudah meniatkan, sudah bercita-cita untuk bisa mati syahid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, ballaghallahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyih. Maka Allah akan menggabungkan mereka dengan para syuhada. Allah akan mendudukkan mereka dengan para syuhada meskipun mereka itu meninggal di atas tempat tidur mereka. Kemudian alamat tanda husnul khotimah yang kelima adalah al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Orang yang meninggal dunia di saat dia sedang berperang. Apa bedanya dengan tanda yang keempat? Kalau yang keempat ini orang yang mati syahid. Kalau yang kelima ini orang yang mati dalam keadaan sedang berperang. Ada bedanya atau tidak nih? Atau sama? Beda ya. Orang yang berperang belum tentu dia meninggal karena kena pedang musuh. Belum tentu dia meninggal karena di saat perang. Bisa jadi dia meninggal dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan perang, ada yang meninggal di perjalanan. Ada yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal karena mungkin jatuh dari tempat yang tinggi atau jatuh dari kendaraan. Ada yang meninggal seperti itu. Nah, mereka semua dihitung mati syahid atau mereka semua dihitung menjadi tanda-tanda husnul khotimah. Sebagaimana hadis yang diterangkan di sini, ma tu'addus syahid fikum. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh saat perang di jalan Allah, mereka itulah orang yang mati syahid. Qala, maka beliau bersabda, inna syuhada ummati illa idan qalilan. Inna syahidan ummati idan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku itu hanya sedikit. Kalau yang dikatakan orang yang mati syahid itu hanya yang terbunuh saat perang, maka beliau mengatakan kalau begitu sedikit yang mati syahid. Qalu faman hum ya Rasulullah. Lalu siapa mereka wahai Rasulullah orang yang mati syahid itu? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah saat perang, maka dia adalah orang yang mati syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal di jalan Allah, ya, bukan berperang, tapi dia sedang berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah itu melakukan kebaikan-kebaikan. Sedang pergi berdakwah, tiba-tiba meninggal. Ya, sedang melakukan dakwah di mana mungkin kecelakaan ataupun yang lainnya. Yang penting dia sedang melakukan amalan soleh, maka dia dihitung syahid. Wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena penyakit ta'un, karena wabah ta'un, maka dia juga mati syahid. Wa man mata fil batni fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena sakit pada perutnya, maka dia juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Begitupun orang yang tenggelam itu juga mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu banyak, dan nanti beliau akan merincikan orang-orang yang mati syahid tersebut, dan ini merupakan tanda husnul khotimah.
Kita lanjutkan tanda yang keenam, yaitu al-mautu bit-ta'un. Orang yang meninggal dunia karena penyakit taun atau karena wabah. Berarti seperti corona ya. Allahu a'lam bishawab, apakah corona itu dikategorikan penyakit taun atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Karena penyakit taun ini memiliki ciri-ciri yang beda dengan penyakit corona. Tapi ala kulli hal, yang terpenting orang yang meninggal karena corona pun kita harapkan dia mati syahid. Tapi kalau dilihat dari definisinya, taun dengan corona ini sangat berbeda. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini tanda husnul khotimah yang keenam, meninggal dunia karena penyakit taun. Ini banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'unu syahadatun likulli muslim." Penyakit taun itu menjadi syahid, penyakit menjadi syahid bagi setiap muslim. Seorang muslim yang terkena penyakit ini maka termasuk mati syahid. Kemudian tanda husnul khotimah yang ketujuh adalah al-mautu bida'il batni. Meninggal dunia karena sakit perut. Kata Rasulullah SAW, "Wa man mata fil batni wa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia karena sakit pada perutnya, maka dia mati syahid. Orang yang sakit perut kena apa? Lambung ya? Atau kena apa? Yang ada di dalam kena makanan ya, keracunan atau yang berkaitan dengan masalah perut ya. Dan ini tentunya ujian yang sangat berat bagi orang yang menderita sakit perut. Apakah sakit lambung dan masalah yang lainnya, usus-usus itu ya, usus buntu atau penyakit di perut. Nah ini semoga mereka menjadi orang yang mati syahid. Yang ke-8 dan 9, al-mautu bil gharqi wal hadmi. Meninggal dunia karena tenggelam, wal hadmi, atau terkena beban berat ya. Terkena beban berat. Bil gharqi, meninggal dunia karena tenggelam. Apakah kapal tenggelam atau ketika berenang di kolam renang. Kita berenang di laut ya. Ketika berwisata ke pantai mungkin mandi laut lalu tenggelam. Ataupun yang lainnya, maka insyaallah termasuk mati syahid. Atau banjir ya, ketika ada banjir bandang, tsunami betul ya, ketika ada tsunami, ini mudah-mudahan termasuk mati syahid. Wal hadmi yaitu tertimpa beban atau tertimpa benda yang keras. Apakah kena tabrakan atau ditabrak atau apa? Gempa bumi, bangunannya runtuh menimpanya ataupun pohon itu tumbang mengenainya, ini semua insyaallah termasuk mati syahid. Kata Rasulullah SAW, "Asy-syuhada khamsatun." Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'unu, yaitu orang yang terkena taun. Wal mabtunu, orang yang sakit perut. Wa sahibul hadmi, dan orang yang terkena hantaman. Wasyahidu fi sabilillah, ya, maka mereka itu, dan juga syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tanda husnul khotimah yang ke-10, mautul mar'i fi nifasiha bisababi waladiha. Seorang wanita yang meninggal dunia karena nifas atau karena setelah melahirkan anak. Ada seorang ibu yang berjuang melahirkan anaknya, bisa anaknya sudah keluar atau belum keluar, ternyata ibunya tidak bisa diselamatkan, maka insyaallah ini tanda husnul khotimah, termasuk mati syahid. Berikutnya yang ke-11 dan juga 12, al-mautu bil harqi wa dzatal jambi. Orang yang meninggal dunia karena kebakaran ya, dan orang ini kena terbakar, insyaallah termasuk husnul khotimah, orang yang mati syahid. Wa dzatul jambi ya. Datul jambi itu apa diterjemahkan di situ? Ada. Penyakit tumor ya. Ya, yang penyakit-penyakit yang sejenisnya, tumor atau kanker dan yang lainnya. Ini termasuk insyaallah tanda husnul khotimah. Kemudian ats-tsalisatu asyar, yang ke-13, al-mautu bidaisil ya, bidaisilli. Di sini apa? Paru-paru. Ya, penyakit paru-paru ya. Orang yang meninggal dunia kena TBC atau hal-hal yang berkaitan dengan paru-paru, pernafasan, insyaallah ini tanda husnul khotimah. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini tanda yang ke-13.